kita? Kita diberkati hari ini. Kita telah melakukan segala kegiatan kita, aktivitas kita selama 6 hari lamanya. Namun pada hari yang ke-7 Tuhan memberkati seluruh ciptaannya. Oleh sebab itu kita datang kepada Tuhan untuk masuk dalam hadirat-Nya. Kita menikmati kekuatan berkat firman Tuhan pada hari ini. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Allah yang Maha Kuasa. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau mengutus Roh Kudus-Mu untuk menjamah setiap kami, bahkan dengan mengutus para malaikat-Mu. Engkau menciptakan racun aling perlindungan, pemeliharaan, ketentraman, kedamaian. Bahkan ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami bisa fokus memandang kemuliaan Allah yang hadir bagi kami pada pagi hari ini. Sebelum kami memulai ibadah ini ya Tuhan, kami memohon ampun dari segala dosa dan pelanggaran kami, kesalahan-kesalahan dalam pikiran kami, perkataan kami, maupun dalam tindakan kami sehari-hari. Kami memohon ampun di dalam kuasa darah Yesus Kristus. Tebus kami dengan kekuatan kuasa-Mu ya Tuhan. Sehingga kami mau merendahkan hati, datang di hadapan-Mu, membuka hati kepada Tuhan untuk menyambut Engkau datang dalam kehidupan kami. Kami ingin menyanjung Engkau ya Tuhan. Kami undang Engkau hadir bertata di atas segala puji-pujian ini. Imam-imam yang melayani Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkati semua, bahkan jemaat-Mu Engkau berkati. Terlebih hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran-kebenaran firman-Mu, anugerahkan perlindungan khusus dan pemeliharaan dari tempat Allah yang maha tinggi. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau sambut Engkau dengan pujian, ku hidup bagi-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Yesus Kau kebenaran. Haleluya. Yesus Kau kebenaran. Yesus Kau kebenaran.
Saya percaya pada hari ini kita diberkati oleh pujian penyembahan ini. Amin. Kita juga diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita lanjutkan pujian ini. Amin. Amin. Bahwa firman Tuhan itu berkata, kau besertaku. Kita angkat pujian ini dengan sayapmu. Kita terus memuji menyembah Tuhan. Kita menggali apa yang ada di dalam isi hati kita. Kita utarakan apapun beban-beban kita. Maka kekuatan sabda firman itu nanti akan menjawab segala beban-beban kita. Amin. Haleluya. Pertolonganku di
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, bahwa kami tidak akan menyerah dengan situasi apapun, bahwa segala beban-beban kami telah serahkan di hadapan Tuhan. Kami percaya bahwa kekuatan kuasa firman-Mu meneguhkan iman kami. Maka kami bersama-sama menyatukan hati, pikiran, perasaan, sehati sepikir untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Kami sambut dengan pujian ini. Kusiapkan hatimu Tuhan. Kita persiapkan hati kita sambut dengan pujian. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Kusujud menyembah-Mu Tuhan. Kusujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah.
atas kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Curahkan urapan Roh Kudus double porsi untuk mengurapi setiap pribadi lepas pribadi. Urapi hamba-Mu dengan kekuatan kuasa, hikmat dan marifat-Mu. Berbicara Engkau kepada setiap pribadi. Berkatilah setiap pribadi anak-anak-Mu dengan kasih, rahmat dan anugerah Tuhan. Berbicaralah, berbicaralah, berbicaralah Roh Kudus. Kami siap Engkau berkati. Kami siap Engkau ingatkan kalau kami salah langkah kami. Kami siap Engkau bimbing Roh Kudus dalam langkah kami. Yang kami andalkan adalah pribadi firman dan Roh-Mu yang maha sempurna. Saat ini berbicaralah. Ciptakan rajut aling perlindungan dalam kehidupan kami semua. Lokasi ini dipenuhi dengan kekuatan hadirat Tuhan. Tempat ini setiap pribadi dipenuhi hadirat Tuhan. Setiap pribadi dijamah oleh Roh Kudus. Setiap pribadi diberkati oleh Roh Kudus. Setiap pribadi disertai oleh Roh Kudus. Setiap pribadi dianugerahi kemenangan dan kesuksesan. Kami siap untuk menerima semuanya itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yaitu kekasih Tuhan, kita bersyukur pada saat ini kita berkumpul dalam ibadah ini. Saudara siap diberkati Tuhan? Saudara siap dibela Tuhan? Dengarkan firman Tuhan ini. Tema yang akan saya sampaikan, Tuhan sumber pertolongan yang ajaib. Saya ulang lagi, Tuhan sumber pertolongan yang ajaib. Jadi Tuhan itu ada sebelum alam semesta ini ada. Dan pertolongan Tuhan itu akan datang dalam kehidupan kita secara ajaib. Kata-kata ajaib ini sesuatu yang tidak mungkin untuk dilakukan manusia. Tetapi bagi Tuhan itu sangat sanggup untuk melakukannya. Kata-kata secara ajaib, pertolongan itu secepatnya datang. Tadi tidak ada, jadi ada. Amin. Jadi ini pertolongan Tuhan. Ada beberapa syarat untuk kita mendapatkan pertolongan Tuhan yang ajaib. Saudara siap menerima pertolongan Tuhan yang ajaib? Saya siap banget, saudara. Saya siapkan diri saya untuk mendapatkan pertolongan Tuhan secara ajaib, baik perkara rohani maupun jasmani. Haleluya. Saudara percaya Roh Kudus yang maha besar di tengah-tengah kita? Maka kuasa setan iblis yang kecil itu akan disingkirkan oleh kuasa Allah yang maha besar. Saudara yakin hal itu akan terjadi dalam kehidupan saudara. Jadi 1 Yohanes pasal 4 ayat 4, anak-anakku, kamu berasal dari Allah, karena roh yang ada di dalammu itu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Amin. Roh yang ada di dalam dunia itu apa? Malaikat yang jatuh, malaikat yang menentang ketetapan Allah, malaikat yang tidak mau menyembah Allah, itu dilemparkan ke dunia, itu menjadi setan-setan. Sebab itu saudara perlu usir setiap saat. Kalau ada sesuatu yang tidak beres dalam kehidupan saudara, saudara katakan kuasa darah Yesus Kristus, segala kuasa setan iblis, keluar, tinggalkan tempat ini, tinggalkan tubuh jirohku. Amin. Saudara siap? Bab itu
Saudara, saya ingatkan firman ini 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, karena Dia yang memelihara jiwamu. Ayat 8, hendaklah kamu berjaga-jaga. Lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari orang yang dapat ditelannya. Ayat 9, sebab itu lawanlah dia dengan iman yang teguh. Dilawan dengan iman yang teguh, maka setan itu akan lari daripadamu. Itu Yakobus pasal 4 ayat yang ke-7. Lawan dia, maka setan itu akan lari meninggalkan kamu. Kalau Roh Kudus itu ada, setiap langkah saudara tidak usah gentar. Roh Kudus menyertai, Roh Kudus melindungi. Para malaikat Tuhan yang terang itu akan menerangi kita, menuntun kita, membantu kita di dalam segala sesuatu. Amin. Keluaran pasal 23 ayat 25. Keluaran pasal 23 ayat yang ke-25. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Amin, saudara. Ini kebutuhan umat manusia, membutuhkan roti makanan, air minum, menjauhkan sakit penyakit, dijauhkan. Ini akan saudara nikmati kalau saudara utamakan Tuhan di setiap waktu. Jadi untuk mengutamakan Tuhan itu setiap waktu. Kolose pasal yang ketiga ayat 17 katakan, segala sesuatu yang kamu lakukan, baik itu perkataan maupun perbuatan, lakukanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sudah, kalau didasari iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku melangkahkan kakiku, aku memulai usahaku, aku memulai tempat usaha yang baru, aku memulai menempati rumah yang baru. Kuasa Tuhan menyertai saudara. Amin. Jadi lakukan semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah saudara, di dalam ibadah itu Tuhan berbicara. Nah kalau Tuhan itu berbicara, bagaimana sikap kita? Ulangan pasal 28 ayat 1 mulai, kita akan perhatikan. Ulangan pasal 28 mulai dari ayat yang ke-1. Begini bunyi firman Tuhan. Berkat, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ya, sampai di situ dulu. Jadi sikap kita di saat ibadah, Tuhan berbicara, bagaimana sikap kita? Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan pada hari ini. Jadi yang pertama itu mendengar firman Tuhan dengan baik-baik. Yang kedua, dilakukan dengan setia. Contohnya dulu, yang mendengar firman Tuhan dengan baik-baik, dilakukan dengan setia itu, kalau saudara baca 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 6 sampai 15, itu sesuatu yang istimewa di sana. 1 Raja-Raja pasal 3. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat yang ke-6. Begini bunyi firman Tuhan. Lalu Salomo berkata, engkaulah
yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-Mu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapan-Mu dengan setia. Pertama, dengan setia. Ini Daud. Terus, Benar dan jujur terhadap Engkau. benar, jujur terhadap Tuhan, terhadap sesama. Daud ini pertama mendengar firman, dilakukan dengan setia, hidupnya benar. Daud ini memiliki kelembutan hati, saudara. Contohnya, di saat Daud itu jatuh dalam dosa, hidupnya tidak sesuai dengan kebenaran firman, Daud ini diingatkan oleh Nabi Nathan, nabi kecil bukan nabi besar. Daud menyadari kesalahannya. Daud mengambil waktu puasa, berdoa mohon ampun. Ini kelembutan hati, contohnya seperti itu. Jadi orang yang lembut hatinya, sekalipun orang itu orang kaya, memiliki kedudukan sebagai raja, diingatkan orang kecil, Pak, langkahmu itu tidak benar, yang kamu lakukan itu salah, Pak. Tidak langsung memerintahkan prajuritnya, tolong orang ini dikarungi, masukkan di laut, enggak. Daud justru menyadari dan minta ampun. Ini saudara catat baik-baik, kunci pertolongan Tuhan yang ajaib ini, kuncinya di sini. Haleluya. Ini lanjut ya, lanjut. Dan Engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang, ya Tuhan, Allahku, Engkaulah yang telah mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja, menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham, menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Ya, sampai di situ dulu. Dan ini kalau saudara amati, orang yang hidupnya itu setia, hidup benar dan jujur, anak-anaknya itu dijamin oleh Tuhan. Tuhan itu sangat bertanggung jawab untuk anak-anaknya Daud. Demikian juga dalam kehidupan kita, Tuhan itu sangat bertanggung jawab. Kalau kita merelakan hati kita setia kepada Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan, hidup jujur di hadapan Tuhan, tidak usah takut mengenai anakku nanti bagaimana. Tuhan itu yang memiliki pasukan dari surga. Sebab itu bagaimana ini Raja Sulaiman atau Raja Salomo, Tuhan anugerahkan kepadaku hati yang bisa menimbang, roh yang bisa menimbang sesuatu yang baik atau yang jahat, sesuatu yang salah atau yang benar. Saudara minta hal ini. Ini Raja Salomo minta. Sebab itu berikanlah kepada kami hati yang paham, bisa menimbang, bisa memilah-milah ini benar atau salah. Nah, kalau saudara sudah diberikan anugerah ini sesuatu yang agung. Akhirnya Salomo itu dianugerahi hati yang penuh hikmat dan makrifat. Pengertian itu makrifat. Jadi saudara yang dianugerahi hikmat makrifat, terapkan itu. Seperti yang dialami oleh Salomo. Nah, jadi saudara, untuk
kuasa hikmat marifat itu bisa turun dalam kehidupan kita kalau kita tuh minta. Jangan sampai seperti saudara-saudaranya Yusuf. Apa itu hikmat? Apa itu marifat? Yang penting sekarang kambing dombaku banyak melimpah bulunya. Di saat kelaparan melanda seluruh tanah Kanaan saat itu, Yusuf yang dianugerahi kuasa hikmat dan marifat bisa menimbang mana yang baik, mana yang jahat. Yusuf justru dianugerahi kuasa untuk mengelola kelimpahan gandum, kelimpahan pangan, kelimpahan berkat rohani itu yang terjadi dalam kehidupan Yusuf, saudara. Ini pun akan terjadi dalam kehidupan saudara yang tetap berpegang teguh akan pengajaran firman Tuhan. Di sini diajarkan bahwa Yesus Kristus adalah kekuatan Allah, hikmat Allah itu 1 Korintus pasal 1 ayat 24. Yesus Kristus itu kekuatan Allah dan hikmat Allah, pengajaran firman. Jadi makrifat sudah terapkan untuk memohon kemurahan Allah. Ya, lanjut lagi kita kembali kepada ulangan. Jadi saya ulang lagi. Daud hidupnya setia, benar, jujur. Benarnya itu bukan menurut kebenaran sendiri, menurut kebenaran firman. Haleluya. 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 Saudara silahkan kursi depan diisi, yang di paling belakang sana, biar kipas angin di belakang terlalu kencang, mungkin ada yang ngantuk di belakang. Ya, kalau ngantuk silahkan depan ini kosong. Ya, eman ini bosok Belanda dulu. Ing atase Gusti Rawuh aja ditinggal turu. Ya, kita maju lagi ulangan. Sekarang kalau dalam ulangan pasal 28 tadi, silakan ulang lagi ya, ayat 2 sekarang. Ayat yang kedua, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Sekarang diberkatilah engkau kalau engkau di kota, diberkatilah engkau kalau engkau berladang, tinggalmu di desa, di tempat yang sepi. Kuncinya dicekel baik. Yang penting aku setia sama Tuhan, uripku benar, hidupku benar di hadapan Tuhan. Tuhan menjamin hidupku. Sekali lagi, benarnya menurut firman Tuhan. Ya. Mari Bapak dari Kapolsek, Tuhan memberkati. Saya lanjutkan. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup yang setia, hidup yang benar, hidup yang jujur, itu akan didatangi berkat dari Tuhan. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Saudara percaya ini firman masih berlaku sampai saat ini? Masih berlaku untuk saudara? Ya, jadi kebenaran firman itu untuk kita. Ayat yang keempat, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Ini menyeluruh. Diberkatilah buah kandunganmu, putra putrimu, cucu cicitmu diberkati Tuhan. Amin. Amin. Ya, saudara meyakini firman ini akan terjadi dalam kehidupan saudara, bahwa Tuhan itu akan mendatangkan pemeliharaan bagi keluarga saudara. Nah selanjutnya ya, selanjutnya diberkatilah bakulmu dan
dan tempat adonamu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau Terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Ini ayat 7 saudara. Ini merupakan pelatihan untuk melatih anak-anak supaya perkasa teguh imannya. Kalau ada gelagat sesuatu yang tidak benar, ada musuh dari serangan iblis itu. Efesus pasal 6 ayat 16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Dengan perisai itu kamu bisa memadamkan semua panah api dari si jahat. Si jahat itu meluncurkan panah api jahat. Saudara, yang menjadi perisai kita ini adalah Tuhan yang Maha Besar. Kuasa darah Yesus Kristus yang melindungi saudara, melindungi kita semuanya. Lawan dia dengan iman yang teguh, akan lari. Jadi saudara, ada waktunya saudara berdoa, ada waktunya saudara menerapkan wahyu. Di dalam Roma pasal 10 ayat 8 sampai 11, firman itu dekat. Di mana? Di mulutmu dan di hatimu. Kalau hatimu percaya firman di sini, firman di mulutmu, perkatakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa darah Yesus Kristus, singkirkan iblis, singkirkan penghambat-penghalang berkat-berkat ini. Hidupku diberkati, anakku diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anakku engkau sukses. Tuhan melindungi hidupmu, anakku. Amin. Itu Roma pasal 10 ayat yang ke-8 sampai 11. Ini nanti saudara baca ayat 11, katakan kitab suci mengatakan, barang siapa percaya kepada dia, kepada Yesus Kristus, tidak akan dipermalukan. Amin. Dasar-dasarnya tadi sudah catat ya. Ya, terus Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Terus Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Berpegang pada perintah Tuhan. Terus maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu, dan mereka akan takut kepadamu. Mereka akan takut padamu. Yang mau macam-macam dengan saudara, mereka takut, gentar, karena kuasa hikmat marifat yang menyertai saudara. Kalau mendesak terkuasa Tuhan lebih besar, akan mendobrak lawan-lawan kita itu. Bersatu jalan mereka menyerang kau, tapi saat kau bertindak bersabda, menerapkan firman, kuasa gelap dilawan, bersatu jalan masuk, bertujuh jalan mereka lari, terpanting, berbirit-birit. Amin. Nah, saudara terapkan firman ini. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. yang dilimpahi pertama apa? Usahanya atau buah kandungan? Berharga harta atau berharga buah kandungan? Baik, dengarkan. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu. Anakmu akan dilimpahi kebaikan. Jadi anak itu harus diutamakan. Istilah diutamakan, yang nomor satu Tuhan. Tapi perhatian anak terhadap orang tua terhadap anak itu diutamakan. Jangan usahanya yang pertama,
anak diutamakan, didoakan dulu, diberkati. Anak jangan dimarahi terus-terusan, kasihan. Terus mau kemana kalau anak dimarahi terus? Kemanakah aku dapat pergi akhirnya ini? Iya kan? Ingat baik-baik. Jadi yang diperhatikan Tuhan siapa? Buah kandungan kita, putra putri kita, cucu cicit. Itu harta yang terindah. Apa untungnya saudara punya tempat yang mewah di pinggir jalan, tapi kalau di situ anakmu binasa? Bukan berarti yang rumahnya di pinggir jalan anaknya binasa. Tapi kalau hidupnya tidak setia kepada Tuhan, tidak benar, tidak jujur di hadapan Tuhan, itu nanti yang akan membawa kepada kebinasaan. Tetapi kalau di pinggir jalan rumahnya hidupnya benar, setia dan jujur, itulah dasar untuk mendapatkan Tuhan sebagai sumber pertolongan yang ajaib. Haleluya. Saudara sangat dikasih Tuhan. Saya sangat dikasih Tuhan. Percayalah kalau saudara mau doa, mau tidur berdoa, terapkan makrifat, hikmat diterapkan. Pagi-pagi kan Tuhan menyediakan berkat. Wong tidur saja saudara melihat ini loh berkatmu yang akan datang. Jangan gelisah terus, ini berkatmu lewat mimpi. Nah, Yusuf itu menganugerahkan masa depannya lewat mimpi. Ini firman diimani. Kalau punya HP diisi dengan Alkitab, dibaca Alkitab. Jangan kebanyakan nonton YouTube, banyak baca firman, nanti imannya jadi teguh. Jangan sampai pas ada masalah, bimbang, cemas, ragu yang dibuka nonton YouTube. Boleh nonton YouTube, sekedar saja yang membangun. Kalau yang merusak iman, kembalilah kepada firman. Nanti firman itu akan memperbaiki. Ada kan yang itu kata yang rusak apa kan? Yang rusak dibetulkan. Iya benar itu. Nah, jadi yang rusak-rusak datang pada firman, nanti firman memperbaiki. Amin. Tapi kalau udah baik, jangan tinggalkan firman. Hidup terus dalam apa ini? Setia, benar dan jujur. Ini loh sampai anaknya jadi raja. Daud itu anaknya akeh, bukan cuma satu, banyak saja dipelihara, apalagi siji. Hilangkan khawatir itu, cemas itu, Tuhan tolong. Amin. Ya, selesaikan ini sampai ayat yang ke-14 ya. Ayat yang ke-12. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Amin saudara. Amin. Diamin aja saudara, diamini. Kalau serang pinjam nggak apa-apa. Suatu saat kita memberikan pinjaman. Haleluya. Minjam itu tidak dosa, betul. Kenapa firman katakan jangan meminjam? Supaya tidak susah. Orang yang punya pinjam itu susah. Iya kan? Nah, suatu saat saudara akan dipercayai karena apa? Tuhan yang akan membukakan perbendaharaannya. Teliti baik-baik, Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah. Amin. Yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya. Udah waktunya Tuhan disoke.
Jadi kalau belum waktunya ya kita doa terus, ngucap syukur, berdoa, ngucap syukur. Pernah saudara berdoanya begini, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Jadi menyukuri doa-doa saudara sudah didengar. Kadang-kadang berdoa terus sama-sama itu bertahun-tahun. Tapi suatu saat saudara berdoa, Tuhan terima kasih, Kau telah mendengarkan doaku yang ini, Kau mendengarkan doaku yang ini. Tuhan itu maha mendengar. Sebelum saudara mengucapkan di hati ini Tuhan sudah tahu. Amin. Jadi kalau saudara mengucap syukur, otot-otot, urat-urat iman itu digairahkan kembali. Tidak terpengaruh karena apa ya? Kok tidak didengar dengan apa Tuhan tidak dengar, apa Tuhan tidak melihat, apa Tuhan tuli. Nah, itu kan malah menggerutu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu. Engkau sudah menolong Siti, Engkau sudah mendengarkan doaku. Jadi di situ saudara mendapatkan kekuatan yang baru dengan rasa terima kasih, ucapan syukur itu karena Tuhan itu yang memerintahkan berkat itu datang. Tuhan itu yang membuatnya. Saudara berhasil apapun yang saudara kerjakan, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Iya kan, kemana-mana ketemu lagi, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Ya, makasih. Kalau ayat 15 sampai seterusnya itu kutuk bagi yang tidak melakukan itu seperti itu. Tapi yang saya sampaikan saat ini mengenai berkat-berkat rohani maupun jasmani. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang bacaan yang ketiga ini adalah urutannya ini 1 Timotius pasal 4 ayat 8 sampai 12. 1 Timotius pasal 4 ayat 8 ayat 7 mulai. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Ya, terus Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. terima kasih. Sampai di situ saudara. Ini dijelaskan dalam 1 Timotius pasal 4 dari ayat 7. Latihlah dirimu beribadah. Melatih diri untuk mendengarkan firman dengan baik-baik, melakukan dengan setia, hidup benar, hidup jujur itu perlu perlatihan. Amin. Amin. Nah, perlu pelatihan. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Latihan badani, olahraga, perlu olahraga. Latihan badani, latihan bekerja tangannya untuk bekerja terbatas. Untungnya terbatas selama di dunia ini. Misalnya saudara bekerja
mendapatkan uang untuk beli sesuatu, untuk kebutuhan jasmani. Itu terbatas. Terbatas sampai mana? Sampai kita dipanggil Tuhan. Terbatas kan? Nah, kalau dalam hidup ini ada kita bekerja, secara fisik kita bekerja, secara rohani kita ibadah pada Tuhan. Nah, ibadah ini mengandung janji. Janjinya apa? Yang telah kita dengar itu janji-janji Tuhan. Selama di bumi kita dipelihara, nanti kalau Tuhan panggil, Injil Yohanes pasal 14, kita disediakan tempat di surga oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tapi kalau cuma memikirkan masalah pekerjaan secara jasmani, itu tidak ada habisnya. Nggih mboten? Iya kan? Tidak ada habisnya. Latihan jasmani terbatas, tapi itu berguna. Sampai yang melatih dirinya untuk terampil, untuk bisa berpikir cerdas, dilatih sekolah dari TK, dari 0 sampai perguruan tinggi, itu untuk melatih tubuh, pikiran supaya cerdas, tangan supaya bisa terampil, itu dilatih. Sebab itu ada kata-kata tempat pelatihan tenaga kerja. Coba tanya yang kuliah, itu latihan. Ya enggak? Latihan kedokteran, latihan untuk tenaga pemerintahan, itu dilatih sesuai dengan yang dirindukan untuk mendapatkan ilmu pendidikan itu. Jadi kalau anak dilatih untuk bekerja, belajar untuk cuci piring, bersih-bersih, sapu-sapu halaman, rumah dibersihkan, itu pelatihan supaya terampil. Nanti kalau membangun rumah tangga sudah terampil. Orang tua melengkapi dengan keterampilan, dikuliahkan. Itu supaya nanti kalau sudah selesai kuliah, apa mau dibiarkan ilmu itu? Pasti diterapkan untuk banyak menolong masyarakat. Haleluya. Nah, latihan badan itu terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala sesuatu. Hidup di dunia ini, hidup yang akan datang, itu ada janji yang Tuhan janji, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang di akhirat sana. Kita tidak tahu kapan Tuhan panggil kita, tetapi yang penting kita harus mempersiapkan diri kapanpun Tuhan memanggil kita. Kerinduan kita hidup sampai Tuhan datang. Hidup sampai Tuhan datang, saudara. Orang itu harus militan. Bahasa lainnya tahan banting. Karena menghadapi segala situasi yang sangat berat hidup di akhir zaman. Tetapi kalau saudara memiliki sikap seperti Daud, hidup setia, benar, jujur, seperti Yusuf, di tengah-tengah kekeringan, Yusuf tampil sebagai penguasa ekonomi maupun rohani. Hal ini akan terjadi, saudara, dalam kehidupan kita. Amin. Akan terjadi. Kenapa dikatakan Yusuf menjadi berkat untuk mengelola perkara jasmani dan rohani? Di saat saudara-saudara datang ke Mesir, Yusuf itu membangun imannya. Tuhan yang mengirimkan aku ke sini untuk memelihara suatu keturunan bangsa yang besar. Jadi Yusuf itu orang beriman, sekalipun sendiri. Yusuf itu imannya teguh. Kalau saudara baca Kejadian pasal yang ke-39 ayat 1 mulai sampai ayat terakhir, apa yang terjadi di sana? Yusuf di rumah Potifar.
Yusuf itu orang yang jauh dari orang tuanya, jauh dari sanak familinya, bahkan dari saudara-saudara dikatakan sudah mati Yusuf. Tetapi Yusuf memegang yang dilihat lewat mimpi itu. Allah selalu menyertai hidupku. Yusuf itu perawakannya gagah, ganteng, elok parasnya. Akhirnya istri Potifar jatuh cinta. Sampai berkali-kali katakan dibujuk oleh istri Potifar. Apa yang Yusuf katakan? Apakah aku harus berbuat dosa yang besar di hadapan Allah dan di hadapan manusia? Yusuf meninggalkan sesuatu yang tidak benar. Yusuf difitnah. Akhirnya Yusuf tetap mencintai Tuhan. Yusuf dipenjara, kepala penjara mempercayakan semua tahanan kepada Yusuf. Karena apa? Tuhan menyertai Yusuf. Sebelumnya itu di rumah Potifar jadi melimpah. Apa saja yang dikerjakan Yusuf berhasil. Karena Yusuf menjaga hatinya tetap suci, bersih, jujur, benar, dan setia. Maukah saudara disertai Tuhan seperti Yusuf? Maukah saudara disertai Tuhan seperti Yusuf? Ikuti aja apa yang dilakukan Yusuf itu. Nah saudara, dalam ibadah itu ayat 12 ya, ayat 12 itu perhatikan baik-baik. Bukan berarti ini untuk anak muda saja. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya. Satu, bagi orang percaya dalam perkataanmu. Satu, perkataannya itu jangan hambar. Perkataannya itu kalau iya tidak bisa dipercaya. Perkataan jadi contoh, teladan. Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, tingkah laku, sopan santun, etika. Saya sering pesan sama anak-anak saya, keluarga. Anak-anak, kalau kamu berjalan, naik sepeda motor, naik sepeda, ontel, kalau di situ ada orang duduk kerumun-kerumun, baik itu anak muda, orang tua, kamu permisi, nyuwun sewu, menyapa itu etika. Kalau di rumah, di situ ada orang tua duduk, permisi bapak, mama, itu yang namanya tingkah lakunya itu harus sesuai dengan firman. Basa Belanda katakan ngerti unggah ungguh. Amin. Amin. Nah, jadi jangan sampai anak dengan orang tua tidak sopan. Paham itu? Menghormati kedua orang tua selagi orang tua masih bernapas. Nanti kalau orang tuamu sudah tidak bernapas, menangis-nangis, ampun bapak, ayo raiso ngampuni lagi bapak. Kamu bisa besar juga yang membesarkan papa mamamu. Hormati ayah ibumu supaya lanjut umurmu, diberkati engkau di mana kau berada. Saya pesan sama anak-anak saya, kalau kamu nanti bisa dipercaya Tuhan, dipakai Tuhan. Tuhan mempercayakan harta kekayaan. Jangan sampai kamu hilang hormatmu sama orang tua. Misalnya kamu bisa memberikan sesuatu kepada orang tuamu, jangan sampai terus kamu hilang hormat sama orang tua. Paham itu saudara? Ya, jadi tingkah lakumu dalam kasihmu jadi contoh teladan. Mengasihi Tuhan, berdoa khusus. Sibuk mungkin kuliah sepanjang hari, belajar SMP, SD, TK, kok turun? Iya kan dari atas tadi.
Di SMA sibuk. Nah, sibuknya main HP atau betul-betul belajar. Utamakan Tuhan sekalipun ayahnya Yusuf itu jauh. Yusuf percaya Tuhan di sampingku, Tuhan di hatiku. Itu Yusuf yakinnya sejauh itu. Kasihmu menjadi contoh dalam kesetiaanmu kepada Tuhan dan dalam kesucianmu. Ini digarisbawahi 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Jadilah teladan. Ayat selanjutnya, tetap membaca kitab suci sementara itu sampai aku datang. Bertekunlah dalam membaca kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jadi membaca kitab suci itu menjadi sumber kekuatan. Amin. Amin. Mazmur pasal 84 ini selesaikan aja. Dia diberkati semuanya. Ayat 1 mulai. Mazmur pasal 84 mulai dari ayat yang ke-1. Ini bunyi firman Tuhan. Rindu kepada kediaman Allah, untuk memimpin biduan menurut lagu Gigit Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan, semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mezbah-mezbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Jadi terus-menerus memuji-muji Engkau. Sudah diingatkan berulang kali, jangan mau dilanda kesedihan, saudara. Roh kesedihan jangan melanda saudara. Lebih baik menyanyi, bersyukur, bersukacita bersama Tuhan, daripada saudara diperbudak setan, kesedihan, kemarahan. Nyanyi. Apa yang bisa saudara nyanyi? Misalnya saudara minta lagu sendiri, haleluya aku diberkati, haleluya aku diberkati. Itu lebih baik daripada mucu-mucu. Jangan ini mucu-mucu. Mucu-mucu ngerti? Merengut, nyanyi, puji Dia, muliakan Dia, Allah yang Maha Besar. Kalau dia mengikuti marah, dia mucu-mucu, ngerti mucu-mucu? Judeng, ngerti judeng? Mulutnya terkatup. Buat nyanyi untuk Tuhan. Jangan mau diperbudak iblis. Jangan mau diperbudak nafsu, kemarahan. Dalam nama Yesus, roh kemarahan pergi dari tubuhku. Itu pergi. Mari roh sukacita masuk di hatiku. Amin. Minta roh sukacita masuk dalam hatiku. Roh kesedihan diusir. Aku tidak mau sedih. Aku mau sukacita. Tuhan beri aku roh sukacita. Mau tidur sedih, susah. Bangun tidur yang tadi lagi masih susah. Diusir, saudara. Itu provokasi setan. Urip wong loro kada marah berhari-hari. Jangan berhalakan perasaan. Jangan berhalakan perasaan. Berhala itu kalau bentuknya patung batu besar itu kelihatan. Tetapi kalau yang menjadi berhala itu perasaan, mudah marah, mudah tersinggung, itu perasaan yang diberhalakan. Yang disembah itu adalah Kristus yang ada dalam hidup kita. Haleluya. Semua mau diberkati roh sukacita. Turun sekarang roh sukacita. Roh kesedihan pergi jauh. Amin. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah.
apabila melintasi lembah Baka. Mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Oh saudara, kalau orang itu mengikuti firman ini, keajaiban-keajaiban Tuhan itu akan menyertai. Tempat yang kering saat saudara datang jadi turun berkat. Saya didatangi itu loh, Pak Caimin kok sekarang diberkati hidupku. Lo kenapa? Enggak tahu, dia cuma jago di sini. Umi, mungkin Pak Caimin berdoa diberkati. Hal itu bisa terjadi. Bukan Pak Caimin saja, semua akan dipakai Tuhan. Amin. Nah lanjut. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Amin saudara. Berjalan makin lama makin kuat, tidak semakin loyo. Makin kuat karena kekuatan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Terus ya Tuhan, Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga ya Allah Yakub, lihatlah perisai kami ya Allah, pandanglah wajah orang yang kau urapi. sebab Lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. ya terus Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. 12. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Jadi sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Jadi matahari itu berbicara kasih. Kalau saudara baca Wahyu pasal 12, perempuan yang diangkat tinggi di langit itu berpakaian matahari, kasih Allah Bapa, alas kaki rembulan, rembulan yang berdarah itu kuasa korban Kristus. 12 bintang menjadi mahkota itu bicara angka 12, angka persekutuan. Jadi itu nanti keberadaan gereja pada akhir zaman. Gereja yang bersatu dalam kesatuan organisme tubuh Kristus yang esa. Itu Wahyu 12. Kalau nanti terjadi himpitan tekanan yang menekan ibu itu yang melahirkan, ibu itu berhasil melahirkan, dan anak yang dilahirkan dibawa lari ke tahta Allah, duduk di tahta Allah, dan ibu yang melahirkan itu lari ke padang gurun. Di sana disediakan tempat 1260 hari. Ayat berikutnya, 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Larinya terbang dengan 2 sayap Raja Wali, pengajaran firman dan kekuatan Roh Kudus, hikmat dan marifat Allah. Itu tempat aman nanti untuk tubuh Kristus. Sedemikian rupa penyertaan orang-orang yang beribadah. Jadi saudara, Yosua pasal 1 ayat 7 sampai 9. Begini bunyi firman Tuhan. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Firman itu direnungkan siang dan malam. Haleluya. Terus supaya kau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu
menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi kebenaran firman ini waktu itu untuk Yosua, untuk memimpin bangsa yang besar setelah Musa itu dipanggil. Di situ penyertaan Tuhan yang menjadi pedoman utama. Tuhan katakan, berpegang teguh pengajaran firman, renungkan itu siang dan malam, itu yang akan membuat engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jangan menoleh ke kanan ke kiri, pegang firman, jangan mendengarkan suara asing. Kalau suara asing itu teror dari iblis. Sebab itu kalau ada teror seperti itu, saudara tengking Efesus pasal yang keempat ayat 17 mulai sampai 32. Begini bunyi firman Tuhan, manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengarkan tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar, sebab kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Terima kasih. Jadi ini orang-orang yang merindukan pertolongan yang dari Tuhan secara ajaib itu betul-betul harus menikmati sesuatu yang baru dari Tuhan. Pikirannya diperbarui, jiwanya diperbarui. Bagaimana cara memperbarui? Segala kepahitan itu dibuang. Mengampuni sesama. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu.
Saudara yakin telah diampuni dosanya? Saya sangat yakin. Saudara mengampuni sesamamu yang berbuat keliru dengan saudara? Mengampuni enggak? Apakah saudara tetap membenci? Kau mengecewakan aku. Aku tetap benci sama kamu. Itu kalau orang benci kan seperti itu. Nah, itu tadi teror dari iblis. Kalau kamu marah, jangan sampai matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Matahari itu berbicara kasih Allah Bapa. Kalau kamu marah boleh. Oh boleh toh? Kesempatan marah. Istriku tak pukul, suamiku tak pukul. Tidak begitu. Kalau kamu marah, misalnya kebenaran, rumah Tuhan kok diinjak-injak untuk sarang penyamun, itu waktu itu Tuhan Yesus kan begitu. Dibersihkan tempat itu dari segala penyamun. Kamu boleh marah, jangan sampai kehilangan kasih. Kamu marah mengingatkan dengan kasih. Oh itu salah dek, itu salah pak, itu salah bu. Benar dek, benarnya seperti ini. Kalau sudah minta ampun, yang bersalah itu ya sudah berdamai. Jangan terus didiamkan, semalam didiamkan, sehari didiamkan, 1 bulan didiamkan. Itu teror iblis. Kalau dalam pribadi saudara ada teror seperti itu, saudara lepaskan pengampunan bersih. Bersih, karena hati ini 1 Korintus pasal 3 ayat 16 dan 17. Hatimu itu rumah Roh Kudus, anak-anakku. Jangan kamu cemari dengan teror-teror iblis, kemarahan, geram, itu jangan. Lepaskan itu. Pengampunan. Haleluya. Perlukah kita mengampuni? Kalau tidak mengampuni, Markus pasal 11 ayat 25-26. Kalau kamu mau berdoa, ampuni dahulu. Kalau sesamamu dalam hatimu ada rasa jengkel terhadap sesama, ampuni. Ayat 26. Kalau kamu berkeras hati tidak mengampuni, Bapakmu di surga juga tidak akan mengampuni. Kalau Matius 18 ayat 21 sampai 35, itu Tuhan Yesus Kristus memberikan suatu perumpamaan. Seorang raja meminjamkan, ada hamba yang pinjam sampai 10.000 talenta. Nah, temannya hamba itu pinjam sama dia cuma 100 dinar. 1 talenta itu isinya adalah 600 dinar. Pada suatu saat ada perhitungan, raja itu tanya, bayar hutangmu. Kalau tidak kamu bayar, semua keluargamu, anak-anakmu, istrimu masuk penjara. Hamba ini mau belas kasihan. Tuhan, saya mau berusaha, saya mau bayar hutang itu. Dibebaskan 10.000 talenta itu. Dah kamu bebas, tidak usah bayar. Kamu kerja bersama aku. Nah, dia keluar dari situ, temannya yang punya hutang hanya 100 dinar itu kata, aku belum bisa bayar hutang. Kalau begitu, kamu tak masukkan penjara. Dicekik itu temannya hamba itu. Nah, teman-teman yang lain melihat sikap hamba yang telah diampuni, dilepaskan dari hutangnya 10.000 talenta tadi. Lapor sama Tuan Raja, Tuan, itu teman saya yang sudah dibebaskan kemarin. Temannya hanya punya hutang 100 dinar. Dia berbuat kasar sama temannya itu. Akhirnya saudara, dia tidak bisa menikmati kebebasan itu, akhirnya dimasukkan dalam penjara. Yang sudah dibebaskan 10.000 talenta tadi, akhirnya
diikat, dimasukkan di dalam penjara. Di sana hanya ada retak gigi, katakan. Coba saudara kalau tidak mau mengampuni, itu Yesaya pasal 23 ayat 28. Silakan. Yeskiel pasal 23 ayat 38. Begini bunyi firman Tuhan. Selain itu, hal ini juga mereka lakukan terhadap aku. Mereka menajiskan tempat kudusku. Yesaya 23 ayat 28. Yeskiel pasal 23 ayat 28. Begini bunyi firman Tuhan. Tuhan Allah, lihat, aku menyerahkan engkau ke dalam tangan orang yang kau benci, walau engkau sudah menjauhkan diri dari mereka. Mereka akan memperlakukan engkau dengan kebencian dan akan merampas segala hasil jerih payahmu. Ya, sampai situ. Ini kalau tidak mau mengampuni dengan tulus hati, orang yang kamu benci itu justru nanti akan mempermalukan saudara. Ini firman. Kalau berkeras hati, aku loro hatiku, sakit hatiku. Tapi kalau tidak mau berdamai, melepaskan pengampunan, sedemikian firman. Baik itu untuk anak-anak remaja, pemuda-pemudi, kaum bapak ibu, kalau ada sesuatu dosa yang belum diselesaikan dengan sesamamu, sebelum perjamuan suci, saudara makan, berdamai dulu, supaya pertolongan Tuhan yang ajaib itu terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Tentunya dalam Yesaya pasal 23 ayat 28 ini, jangan sampai saudara mengeraskan hati, tetap membenci orang yang pernah menyakitkan hati saudara. Pengampunan itu senilai kuasa darah Yesus Kristus. Sekali lagi, sebelum saudara makan perjamuan suci, renungkan apakah aku ada kebencian kepada si A, si B, si C, sampai Z. Kalau sampai Z kan berarti sangat parah itu. Renungkan firman Tuhan. Tuhan sumber pertolongan yang ajaib bagi kita. Kita akan menyertai keluarga saudara,
dibebaskan dari roh intimidasi, dibebaskan satu. Dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa dalam surga buat pengorbananmu di atas bukit Golgota. Terima kasih buat kebangkitanmu dari antara mati. Kuasa kematian dan kebangkitanmu kami peringati saat ini. Juga kami peringati saat Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu. Saat ini Engkau ada di tengah-tengah kami. Tahirkan tubuh, jiwa dan roh kami. Kami percaya Tuhan, Engkau telah memberkati kami kekuatan baru saat ini. Ampuni Tuhan orang-orang yang pernah menyakitkan hati kami, merusak nama baik kami, merusak keluarga kami. Berkati mereka Tuhan, berkati Tuhan, kasihilah mereka, anugerahkan kepada kami supaya kami bisa mengasihi mereka, bisa mendoakan berkat untuk mereka. Seiring kami melepaskan pengampunan, Tuhan juga mengampuni kami. Terima kasih. Tubuh, jiwa, roh kami di bait Roh Kudus, tempat Roh bertahta dalam kehidupan kami. Terima kasih. Kita dengarkan firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan dengan penuh keyakinan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa atas kasih, rahmat dan anugerah. Seiring kami makan tubuh Tuhan dan minum darah Tuhan, kami mendapatkan hidup yang kekal dan kuasa kebangkitan menyertai kami. Terima kasih Bapa atas penyertaan dan pemeliharaan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum dengan penuh keyakinan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak sekolah dari TK, SD, SMP, SMA yang di perguruan tinggi, diberkati kesuksesan, penyertaan kuasa ilahi, berkat-berkat rohani maupun jasmani, kecukupan semua dana dan yang dibutuhkan Tuhan melimpahkan. Bapa surga, terima kasih. Kami serahkan saat ini seluruh persembahan-persembahan kami, baik buah sulung, sepersepuluh milik Tuhan, persembahan sukarela, persembahan ucapan syukur kami unjukkan kepadamu. Tuhan, Kau berjanji membukakan tingkat-tingkat langit, mencurahkan berkat daripadamu dari surga sampai berkelimpahan. Dan Kau menghadik segala bentuk belalang pelahan, tipu daya iblis, roh santet, tenung, sihir. Tuhan halukan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang Kau memberkati setiap pribadi anak-anak-Mu yang akan mengikuti rangkaian ibadah yang mulai tayang YouTube. Diberkati, disertai, dilindungi mereka, diberkati segala usaha mereka, buat mereka berhasil dimanapun mereka berada, baik yang di Indonesia maupun di luar negeri. Tuhan lawat mereka, menjamah mereka, tangan Roh Kudus menjaga mereka. Bapa, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kau Maha mendengar semua doa-doa kami, karena Tuhan sumber pertolongan yang ajaib dalam kehidupan kami, dalam kehidupan rumah tangga kami, dalam setiap langkah kami. Tuhan, Engkau tidak pernah membiarkan kami. Kami percaya Engkau menurunkan berkat-berkat rohani maupun jasmani dalam setiap rumah tangga
dan negara Indonesia. Berkati Bapak Presiden Joko Widodo dan wakilnya Bapak Ma'ruf Amin. Tuhan memberkati mereka dalam pemerintahan, seluruh jajaran pemerintah dari pusat sampai di daerah-daerah. Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, TNI, Polri, Tuhan berkati sertai lindungi mereka dari pusat sampai di daerah-daerah. Kuasa Tuhan menolong Indonesia dari segala teroris, kerusuhan dan sebagainya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati ekonomi Indonesia, berkati keselamatan untuk Indonesia. Indonesia dalam rencana kami imani Matius pasal 21 ayat 43 bahwa kerajaan Allah Kau percayakan untuk Indonesia, pembangunan kesatuan organisme tubuh Kristus yang esa. Bapa, kami percayakan sabda Engkau yang bersabda sendiri. Kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Indonesia menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Anak-anak menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Kami semua menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan, anugerah kelancaran semuanya yang sekolah, yang kuliah, untuk mendapatkan ilmu yang mereka dapatkan, pendidikan yang mereka dapatkan, yang mereka menjadi milik Tuhan, yang dilengkapi dengan ilmu yang sekuler, jika banyak memenangkan banyak jiwa-jiwa di seluruh masyarakat dimanapun Anda berada. Terima kasih Bapak, segala puji, hormat dan syukur bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara, saudari kekasih Tuhan, sekarang terimalah berkat anugerah damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus dilimpahkan dalam kehidupan kita. Immanuel, Allah beserta kita dalam kekuatan urapan Roh Kudus-Nya, sekarang sampai Tuhan datang yang kedua kali. Kita tetap tinggal dalam naungan kasih-Nya yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.